Berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, dapat mentransfer persembahan Bapak Ibu Saudara melalui nomor rekening berikut ini. GBI Malahayati Sunday School Online Service, Minggu 25 Juli 2021 mulai dari pukul 11 hingga 12 siang, via Zoom Meeting bersama dengan Kak Desi. Jangan lupa ya, GC Online Sunday Service dengan tema 1 Hour, Minggu 25 Juli 2021 mulai dari pukul 4 sore hingga selesai, via Zoom Meeting bersama dengan Abigail dan Kak Sensen. Jangan lupa ya. Pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 kembali diadakan perjamuan kudus. Jemaat dihimbau untuk mengambil roti dan anggur perjamuan kudus mulai dari hari Senin tanggal 26 Juli sampai dengan hari Sabtu 31 Juli 2021. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, ataupun pelayanan lainnya, dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung. Berikut adalah cara untuk mengisi formulir permohonan doa melalui mobile aplikasi. Masuk ke aplikasi GBI Rayon 17, lalu pilih ikon permohonan doa. Isi nama, alamat, nomor telepon, serta permohonan doa yang ingin didoakan. Lalu klik Submit. Diingatkan bagi Bapak Ibu Saudara untuk mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan menginstal mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung melalui Google Play Store dan App Store di handphone saudara. Sekarang waktunya untuk mengikuti ibadah live streaming. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pada Voice Adventist hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa.
Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, selamat pagi gereja Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita akan kembali boleh beribadah bersama-sama. Biarlah kita mau masuk gerbangnya Tuhan pagi ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena kita tahu Dia layak untuk kita tinggikan. Dia layak untuk kita sembah. Amin. Pagi ini kami katakan kami hanya perlu Engkau dalam hidup kami. Lebih dari siapapun yang ada di dunia ini Tuhan. Engkau Yesus, haus jiwaku menanti
menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun.
ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain. Mari bersama angkat tangan kita. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Ini pengakuan kami bersama-sama. Siapapun, Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Yesus, hanya Kau yang ku percaya Yes, Lord. di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari bersama lebih lagi katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Hanya Kau yang kami andalkan dalam hidup kami, satu-satunya yang kami andalkan. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Dia, yang menaruh harap kepadanya. Sebab Kristus itu cukup buat kami. Sebab Tuhan itu cukup buat kami. Aku percaya Christ is enough for me. Christ is enough for me. everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Yes, Lord. Christ is enough for me. Everything I need. Everything I need. He is
kasih Bapa, buat Engkau hadir Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Di tempat, bahkan dimanapun kami berada Bapa Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau memperbaharui, Engkau meneguhkan Tuhan Yesus. Engkau menguatkan setiap kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Engkau mendapati setiap kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Engkau mengenal diri kami, melampaui apa yang kami kenal tentang pribadi kami Tuhan. Engkau mengerti apapun yang kami sedang alami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ada buat kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini ada terobosan yang kuat atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bergerak roh yang perkasa atas setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, melampaui apa yang kami pikirkan, melampaui apa yang kami rasakan. Bangkit iman, pengharapan, kasih kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit dan bersemangat di dalam Kristus Tuhan. Sebab Allahmu sudah mendengar apapun yang Engkau sudah taruh dan letakkan di dalam altarnya. Ini waktu penyediaan yang tak terbatas. Ini waktu pembelaan atas dirimu. Ini waktu pintu surga terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Buat mereka yang tekun, buat mereka yang setia, mereka yang terus menaruh harap yang tak pernah lelah di dalam Kristus Tuhan. Allahmu tak pernah tertidur. Dia ada Allah yang setia di dalam nama Tuhan Yesus. Bergerak kesembuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Atas setiap rumah tangga, atas setiap keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Bergerak kesembuhan saat ini atas setiap fisik di dalam nama Yesus. Atas setiap umatmu saat ini kuat di dalam nama Yesus. Dan apapun yang melemahkan, yang mengambil sesuatu yang bukan berasal daripada Kristus Tuhan atas mereka Tuhan saat ini Tuhan. Apapun yang diperbuat kegelapan terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan terang Kristus berdaulat di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memerdekakan setiap kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu menyembuhkan setiap kami Tuhan. Umat yang berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, diberkati setiap umat-Mu Tuhan. Hubungan suami istri dipulihkan, hubungan orang tua dipulihkan, gambar diri kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kami kerjakan dibuat menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. 60 kali lipat bahkan 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau meratakan setiap tanah di depan kami Tuhan. Menutup setiap lubang Tuhan. Bahkan gunung batu yang menghalangi kami Tuhan dipindahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dahsyat Tuhan, dahsyat Tuhan. Biarlah hari-hari ini umat-Mu Tuhan yang ada di Rayon 17, mereka yang melihat dan online maupun onsite Tuhan akan kagum Tuhan, bersuka cita Tuhan, bahwasanya Tuhan Engkau dahsyat dan ajaib Bapa Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Bapa Tuhan, bangsa yang di hati-Mu Tuhan, bangsa yang berkemenangan Tuhan, bangsa yang berjalan dalam janji-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh melihat pemeliharaan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ada pemerataan Tuhan, ada keadilan Tuhan, ada kesejahteraan Tuhan, ada kesehatan yang dilepaskan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Ada tudung perlindungan atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pewahyuan yang dilepaskan atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati pemimpin Tuhan, presidennya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan, bangkitkan Pancasila dan UUD 45 Tuhan bagi Indonesia. Bangkitkan nasionalisme Tuhan, terus ada di Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, dahsyat Engkau atas Indonesia. Indonesia milik kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan. Kami memberkati pemimpin-pemimpin rohani kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Pak Niko dan keempat wakilnya Tuhan. Kami memberkati Tuhan Ibu Debbie Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terus menjadi perpanjangan tangan-Mu Bapa Tuhan Yesus. Oh Bapa, terus bertaruhkan kesehatan Tuhan Yesus. Roh yang terus menyala di dalam Engkau Bapa Tuhan Yesus. Terus tajam di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan Gembala Rayon 17 Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai saat ini Engkau terus menguatkan, meneguhkan dia Bapa di dalam nama Yesus. Engkau ada bersama dengan dia Bapa di dalam nama Yesus. Engkau tahu isi hatinya Tuhan. Sebab itu kami berdoa Tuhan, pakai sebagai utusan Pentakosta ketiga itu Bapa di dalam nama Yesus. Yang bergerak Tuhan tidak hanya bagi Rayon 17 Tuhan, tapi bergerak ke bangsa-bangsa Tuhan. Bahkan api Pentakosta Tuhan itu dimulai dari dia Bapa di dalam nama Tuhan. Bagi generasi muda Tuhan Yesus. Untuk memperlengkapi generasi muda Tuhan. Berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih buat pengajaran-pengajar yang terus ada dalam lidah mulutnya Bapa di dalam nama Tuhan. Diberkati rumah tangganya dengan Ibu Rita Tuhan. Diberkati anak-anaknya semakin harmonis, semakin intim, semakin manis di dalam Engkau Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, Engkau sudah menyediakan jawaban yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami mau dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau telah menaruh kepercayaan kepada hamba-Mu Tuhan. Pak Hendi Suryana Bapa di dalam nama Tuhan. Engkau sudah berbicara atasnya Bapa di dalam nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau membuka setiap telinga kami Tuhan. Engkau membuka setiap mata kami Tuhan. Engkau memberikan hati yang bijak Tuhan di dalam nama Tuhan. Hati yang gembur Bapa di dalam nama Tuhan. Ketika firman itu ditaburkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau banyak menaruh perkataan, menguatkan, menyembuhkan Tuhan, membangkitkan setiap kami Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga kami menjadi Tuhan umat-umat yang berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu kami berdoa, berjalanlah, urapi hamba-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama gerakan. Yang tak pernah didengar
anointed to give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what
Marilah Tuhan bersama-sama lebih lagi datang kepada Tuhan. Engkau telah menetapkan dan memilih setiap kami sejak semula ya Tuhan. Dan kami berkata hari ini kami mau setia sampai akhir hidup kami.
Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya online GBI Rayon 17 Lampung. Doa dan harapan saya kiranya kita semua terus berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Yosua, pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi, kitab Yosua pasal yang ke-11, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saudara perhatikan perikopnya atau perhatikan judulnya. Perikopnya berkata kemenangan-kemenangan orang Israel. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Gosyen, daerah bukit serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya, mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal-Gad di lembah Gunung Libanon, di kaki Gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Kita juga membaca dalam Yosua pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Perikopnya berjudul Daftar Raja-Raja yang Kalah. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon sampai Gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Yosua pasal yang ke-11 dan 12, ini adalah cerita tentang kemenangan-kemenangan besar yang diraih oleh bangsa Israel. Ini adalah cerita tentang raja-raja besar, raja-raja yang kuat dan tangguh yang mampu dikalahkan oleh orang-orang Israel. Dan juga ini tentang daftar wilayah atau daerah yang berhasil direbut oleh bangsa Israel. Dan peristiwa kemenangan-kemenangan yang besar ini dicatat secara detail di dalam Alkitab. Saudara, kalau kita belajar dan melihat latar belakang dari bangsa Israel, rasa-rasanya tidak mungkin kalau bangsa Israel ini bisa mengalahkan raja-raja yang begitu kuat, yang begitu tangguh, seperti yang kita baca tadi. Kenapa saya bilang tidak mungkin? Kita harus ingat, selama 430 tahun bangsa Israel tinggal di tanah Mesir itu sebagai budak. Mereka tidak pernah belajar strategi perang. Mereka tidak pernah belajar memegang senjata. Mereka tidak pernah belajar bagaimana caranya untuk memakai baju sirah. Yang dikerjakan budak itu cuman bekerja membuat batu bata, saudara. Dan waktu mereka keluar dari Mesir, ketika dikejar oleh pasukan Firaun, saudara, mereka sudah ketakutan, mereka sudah bersiap-siap sujud minta ampun sama Firaun, dan mereka mau bersedia kembali lagi ke Mesir bekerja sebagai budak kepada Firaun. Dan bahkan mereka sudah bilang gini sama Musa, Musa, sudah kami bilang jangan ganggu kami, biarkan kami kerja kepada orang Mesir, biarkan kami jadi budaknya Firaun. Kenapa? Karena mereka tidak tahu caranya melawan tentara-tentara Mesir yang mengejar mereka. Karena bangsa Israel tidak mengerti caranya berperang. Kemudian saudara, ketika mereka ada di padang gurun, bangsa Israel juga tidak pernah berlatih perang. Mereka tidak pernah belajar membuat senjata, memegang senjata, membuat baju sirah dan lain sebagainya. Yang mereka lakukan di padang gurun itu belajar tentang tata cara ibadah. Yang bangsa Israel lakukan di padang gurun adalah belajar mengenal Tuhan, belajar tentang hukum-hukumnya Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau mereka bisa mengalami kemenangan-kemenangan yang besar, kalau mereka bisa mengalahkan raja-raja yang kuat, tentu itu bukan karena kemampuan dan kegagahan dari bangsa Israel, tetapi karena ada Tuhan yang memberikan mereka kemenangan. Sekali lagi, karena ada Tuhan yang memberikan bangsa Israel kemenangan. Nah, yang menjadi pertanyaan begini Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan itu mau memberikan kemenangan bagi bangsa Israel? Mengapa Tuhan mau menolong, membela mereka sehingga bangsa Israel selalu mengalami kemenangan dan kemenangan sehingga akhirnya mereka bisa merebut tanah perjanjian? Yang pertama saudara, saya pelajari bahwa bangsa Israel ini dalam perjalanan mereka di padang gurun, mereka itu berusaha
untuk hidup dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Jadi poin yang pertama, kenapa Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan untuk bangsa Israel ketika mereka hidup dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, waktu bangsa Israel ini percaya kepada Tuhan, maka Tuhan membela mereka. Waktu bangsa Israel ini beriman kepada Tuhan, maka Tuhan berikan kemenangan dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan memelihara mereka. Saudara ingat bagaimana ketika Tuhan memberikan mana untuk orang Israel? Peraturannya bangsa Israel tidak boleh ambil berkelebihan. Mereka harus mengambil secukupnya sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Kenapa? Karena Musa katakan begini, besok Tuhan akan kirim mana lagi. Oh, mereka pada waktu itu belajar percaya sama firman Tuhan. Mereka belajar beriman sama Tuhan. Mereka kumpulkan mana secukupnya untuk keluarga mereka. Karena mereka percaya, karena mereka beriman bahwa besok Tuhan akan kirimkan mana lagi pada pagi hari, saudara. Itu sebabnya ketika mereka percaya kepada Tuhan, ketika mereka beriman sama Tuhan, maka Tuhan juga memelihara kehidupan mereka. Tetapi sekali waktu bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan. Saudara ingat waktu Musa mengirimkan 12 orang pengintai untuk mengintai seluruh tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Ketika 12 orang pengintai ini pulang, yang 2 pengintai Yosua dan Kaleb katakan begini, oh, negeri yang kami lalui itu adalah satu negeri yang luar biasa baiknya. Kalau kita berhasil masuk ke tanah perjanjian itu, maka kita akan menikmati setiap kebaikan Tuhan, menikmati setiap hasil dari negeri itu. Tapi 10 pengintai yang lain katakan begini, betul negeri itu satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tapi di sana penduduk-penduduknya adalah penduduk-penduduk raksasa. Ada orang-orang enak yang tinggal di situ, orang-orang yang tinggi besar, dan mereka itu memakan penduduknya. Dan 10 pengintai katakan begini, kita ini cuma seperti belalang di hadapan mereka. Saudara dengar baik, hari itu bangsa Israel memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Hari itu bangsa Israel memilih untuk tidak beriman kepada Tuhan. Mereka lebih percaya kepada 10 orang pengintai. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan tidak jadi memberikan kemenangan buat mereka. Tuhan tidak memberikan tanah perjanjian buat mereka. Bahkan mereka harus berputar-putar selama 40 tahun. Dan akhirnya angkatan yang pertama dari bangsa Israel, mereka harus mati semua di padang gurun. Tetapi waktu mereka percaya kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan, maka Tuhan menolong mereka. Saudara lihat, kita baca di dalam Yosua pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Ini kisah tentang bagaimana Tuhan menyuruh bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Yosua 3 ayat yang ke-8, maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkut tabut perjanjian itu, demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai itu. Ayat 13 kita lompat. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. 15. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Saudara, ketika sudah zamannya Yosua dan Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mulai masuk ke tanah perjanjian, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Saudara, sungai Yordan itu cukup besar dan cukup dalam. Tetapi Tuhan katakan begini sama Yosua,
nanti para imam-imam yang mengangkat tabut perjanjian itu harus berjalan lebih dahulu. Dan nanti ketika kaki para imam itu masuk ke dalam air di Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan itu akan berhenti mengalir. Maka akan terjadi bendungan sehingga Sungai Yordan itu menjadi kering dan bangsa Israel bisa melewatinya. Oh Bapak Ibu Saudara, saya percaya bisa saja ada yang ragu-ragu dengan perintah Tuhan. Mereka pikir bagaimana kalau seandainya para imam itu sudah masuk kakinya ke dalam air dan kemudian tidak terjadi apa-apa, bagaimana? Tetapi hari itu mereka lebih memilih untuk percaya kepada Tuhan. Hari itu mereka beriman sama Tuhan. Saudara, saya diberkati dalam terjemahan bahasa Inggris dari New Living Translation. Ayat 16 dikatakan begini, the water above that point began backing up. Jadi air di mana titik imam-imam itu mencelupkan kaki mereka, air itu mulai mundur, saudara. Bukankah ini satu mujizat yang dahsyat? Air itu harusnya mengalir ke tempat yang rendah. Tapi Alkitab mencatat ketika kaki para imam pengangkat tabut itu mulai masuk dan berdiri di Sungai Yordan, maka air yang ada di titik itu mulai mundur, saudara. Airnya mulai naik sehingga kemudian Sungai Yordan itu mulai kering. Dan akhirnya bangsa Israel bisa menyeberang Sungai Yordan. Saudara, perlu iman dan percaya yang teguh bagi Yosua dan bangsa Israel untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Waktu Tuhan menyuruh mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan, mereka memilih untuk percaya. Mereka memilih untuk beriman kepada Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan menolong mereka. Tuhan lakukan mujizat dan Tuhan berikan mereka kemenangan. Dan akhirnya mereka bisa mendapatkan tanah perjanjian yang daripada Tuhan. Hari-hari ini kita semua tahu bahwa situasi dan kondisi yang kita hadapi itu bukan semakin mudah, tetapi semakin sulit dan semakin sukar. Tapi saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi yang semakin sulit, di tengah-tengah kondisi yang semakin sukar, justru kita harus lebih lagi percaya sama Tuhan. Justru kita harus semakin beriman kepada Tuhan. Dan percayalah, waktu kita percaya dan beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara dan saya. Maka Tuhan akan membela saya dan saudara. Dan Tuhan memberikan kita kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Ada sebuah kesaksian saudara dari seorang ibu, dan kami sudah minta izin untuk menyaksikan kesaksian dari ibu ini. Saudara, ibu ini Tuhan izinkan untuk kena sakit jantung. Beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama ibu ini operasi yang pertama. Dan di tahun 2018 ibu ini harus operasi yang kedua, saudara. Nah, operasi yang kedua ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya yang dibutuhkan oleh ibu ini sebesar 200 juta rupiah, saudara. Operasi yang pertama mereka sudah harus jual rumah mereka. Kalau operasi yang kedua ini mereka harus jual rumah lagi, mereka harus tinggal di mana? Dan suami istri ini berdoa sama Tuhan dan mereka menyerahkan kondisi mereka, menyerahkan masalah persoalan pergumulan mereka kepada Tuhan. Tapi yang dahsyat begini, si ibu ini punya iman yang dahsyat. Ibu ini begitu percaya sama Tuhan. Dan ibu ini katakan begini, Tuhan kan kaya, Tuhan kan di sorga itu semuanya dari emas, bahkan jalanannya aja dari emas. Terus dia bilang begini dalam doanya, saudara, Tuhan berikan aku dong kerikilnya aja deh Tuhan, tapi dari emas, saudara. Berikan aku kerikilnya aja deh Tuhan. Aku gak minta banyak-banyak, berikan kerikilnya aja supaya aku bisa operasi. Singkat cerita, ibu ini harus operasi dan ditemani dengan suaminya. Saudara tahu, selesai operasi, kemudian masuk ke ruang ICU. Ibu ini sudah sadar dan mulai lagi memikirkan biayanya. Dan kemudian ada satu suster mengatakan begini, Bu, kalau ibu mau keluar dari ruang ICU, biaya operasinya harus dilunasi lebih dahulu. Dan ibu ini lagi mikir, bagaimana caranya untuk melunasi biaya operasi jantung.
tiba-tiba lagi keadaan begitu saudara, di ruang ICU itu ada yang ngedrop, ada yang unfal. Sehingga suster-suster semua sibuk menangani pasien yang unfal tadi. Dan tiba-tiba nggak tahu dari mana datangnya tiba-tiba ada seorang suster yang keluarin ibu ini dan pindahkan ke kamar biasa. Setelah itu beberapa hari beristirahat di rumah sakit, ibu ini sudah pulih dan sudah boleh pulang. Saudara tahu, waktu suaminya datang ke kasir rumah sakit, suaminya bilang begini, saya mau tanya biaya operasi, biaya rumah sakit atas nama ibu ini. Kemudian bagian kasirnya cek di komputer, di print biayanya, di print kwitansinya, dan susternya bilang begini, atas nama ibu ini ya Pak? Iya betul. Susternya bilang gini, biayanya 202 juta. Dan kemudian susternya ambil stempel, sudah lunas Pak. Distempel lunas dan diserahkan ke suaminya. Suaminya cepat-cepat kembali ke kamar. Dia bilang gini, Mah, sudah lunas Mah. Ayo buru-buru kita pulang Mah. Jangan sampai rumah sakitnya berubah pikiran saudara. Dan ternyata ibu ini tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk biaya rumah sakitnya. Bukankah Tuhan itu dahsyat ketika kita percaya dan beriman kepada Tuhan? Yang kedua sekarang saudara. Tadi yang pertama, bangsa Israel itu percaya dan beriman kepada Tuhan, walaupun kadang-kadang mereka juga tidak percaya dan beriman kepada Tuhan. Yang kedua, saya pelajari perjalanan bangsa Israel dan saya dapati begini saudara, selama ada ketaatan dari bangsa Israel, maka Tuhan senantiasa menolong mereka. Sekali lagi, selama bangsa Israel itu taat, maka Tuhan selalu menolong mereka, maka Tuhan selalu memberikan kemenangan. Tetapi pada waktu bangsa Israel tidak taat, maka Tuhan berdiam diri. Maka Tuhan tidak melakukan sesuatu dalam hidup bangsa Israel ketika mereka tidak taat. Saudara, sebenarnya Tuhan itu melatih bangsa Israel untuk memiliki ketaatan yang luar biasa ketika mereka berjalan di padang gurun. Tuhan memimpin bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api. Saudara, tiang awan dan tiang api ini juga bicara tentang ketaatan. Alkitab menulis ketika tiang awan dan tiang api ini mulai bergerak, maka bangsa Israel juga harus cepat membongkar kemah mereka, dan mereka juga harus mulai bergerak atau berjalan mengikuti kemanapun tiang awan atau tiang api itu berjalan. Saudara, kalau tiang awan atau tiang api itu berhenti, maka bangsa Israel juga harus berhenti. Mereka nggak boleh bilang, aduh capek, aduh ini udah jalan sekian lama tapi nggak berhenti. Kalau gitu udah kita berhenti di sini aja deh, kita kemah di sini aja, udah biarin aja deh tiang awan dan tiang api mereka tiang awan mau tiang api mau berjalan kemana pun udah biarin aja, kita kemah aja. Oh, nggak bisa seperti itu saudara. Kalau itu dilakukan oleh bangsa Israel, mereka bisa mati kepanasan di siang hari. Kalau itu dilakukan oleh bangsa Israel di malam hari, mereka bisa mati kedinginan atau mereka juga hidup dalam kegelapan karena tidak ada penerangan. Jadi Tuhan melatih ketaatan bangsa Israel. Selama mereka menunjukkan ketaatan, maka selama itu juga Tuhan menunjukkan kehebatan kuasanya kepada bangsa Israel. Tetapi ketika mereka berubah menjadi tidak taat, maka Tuhan berdiam diri. Cerita tentang kota Yeriko. Bapak Ibu Saudara, kota Yeriko itu dikalahkan bukan karena senjata dan cara berperang orang Israel, tidak. Tetapi Yeriko dikalahkan karena ketaatan bangsa Israel kepada Tuhan. Mereka melakukan tepat yang seperti Tuhan perintahkan. Alkitab mencatat seperti itu. Mereka taat, bangsa Israel taat mengelilingi kota itu sebanyak 13 kali selama 7 hari. Hari pertama sampai hari yang ke-6 mereka kelilingi kota itu 1 kali dengan berdiam diri. Tapi hari yang ke-7 mereka kelilingi sebanyak 7 kali dengan bersorak-sorai. Dan kota Yeriko dikalahkan. Kota Yeriko, kota yang besar, dikalahkan oleh orang-orang Israel. Nah, setelah Yeriko dikalahkan Bapak Ibu Saudara, Yosua menyuruh bangsa Israel untuk maju berperang menghadapi kota Ai.
Nah, kota Ai ini Bapak Ibu perlu tahu bahwa kota ini adalah kota Ai, kota yang kecil. Kota ini adalah bangsa yang kecil, bangsa yang lemah. Tapi ternyata saudara, di peperangan yang pertama bangsa Israel itu dikalahkan oleh kota Ai. Nah, Yosua heran, kenapa mereka bisa kalah? Kenapa mereka kalah dengan kota yang kecil? Kemarin kota Yeriko, bangsa yang besar, bangsa yang kuat, mereka bisa kalahkan. Tetapi melawan kota Ai, kota yang kecil, kota yang lemah, bangsa Israel kalah. Lalu Tuhan kasih tahu kepada Yosua, ada ketidaktaatan di bangsa Israel. Tuhan sudah perintahkan begini, Bapak Ibu Saudara. Segala barang-barang berharga dari kota Yeriko, segala barang-barang yang indah-indah itu tidak boleh diambil, karena itu adalah milik Tuhan. Tetapi ada seseorang yang namanya Akan, dia mengambil barang-barang berharga itu untuk dirinya sendiri. Dan dengar baik, ketika Tuhan melihat ketidaktaatan, maka Tuhan berdiam diri. Saudara, mungkin ini juga terjadi dalam hidup saya dan saudara. Dengar baik, waktu kita taat, mengikuti segala perintah Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan suruh, maka percayalah, Tuhan siapkan kemenangan buat saya dan saudara. Tuhan sediakan berkat, Tuhan sediakan pemeliharaannya yang dahsyat dan ajaib. Tapi waktu ada ketidaktaatan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan berdiam diri. Waktu ada ketidaktaatan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan biarkan kita bergumul sendiri, berjuang sendiri, saudara. Kalau hari-hari ini situasi dan kondisi kita mungkin banyak kalah, mungkin saudara, ketaatan kita kurang di hadapan Tuhan. Sebab itu hari-hari ini mari tambahin ketaatan kita sama Tuhan. Mari belajar lebih taat sama Tuhan. Karena begini saudara, kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Waktu kita taat, kuasanya bekerja dalam hidup kita. Waktu kita taat, maka kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan pasti dinyatakan dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, kalau kita sering kalah dengan pergumulan persoalan yang kita hadapi, mungkin karena kita ada ketidaktaatan dalam hidup kita. Sebab itu hari-hari ini, yuk tambahin ketaatan kita sama Tuhan. Kalau sudah beribadah bersama dengan keluarga, ada suami, ada istri, ada anak-anak bersama saudara, yuk katakan kepada kiri kanan saudara, kepada keluarga saudara, tambahin ketaatanmu kepada Tuhan, maka Tuhan berikan engkau kemenangan. Amin. Saudara, ada sebuah kesaksian lagi dari istri seorang hamba Tuhan. Saudara, ada sebuah kesaksian lagi dari seorang hamba Tuhan yang saya kenal di kota Jakarta. Ketika hamba Tuhan ini baru menikah, kemudian beberapa bulan setelahnya istrinya hamil, maka mereka pergi ke dokter kandungan, saudara. Waktu diperiksa oleh dokter kandungan, ternyata sang istri ini hamil di luar rahim. Jadi harus diangkat. Dan indung telur bagian kiri dari istri hamba Tuhan ini juga harus diangkat, saudara. Waktu mereka berkonsultasi, si hamba Tuhan tanya begini, dokter, bagaimana nanti? Apakah saya masih bisa punya anak? Dokternya bilang, Pak, nggak usah khawatir. Memang betul, tadinya Bapak punya kemungkinan 100% untuk bisa punya anak. Tapi dengan satu indung telur diangkat, maka sekarang kemungkinan punya anaknya 50%. Tapi itu masih sangat-sangat bisa, itu masih sangat-sangat mungkin. Kemudian saudara, beberapa waktu setelah itu istrinya hamil lagi. Dan kembali diperiksa ke dokter kandungan. Apa yang terjadi saudara? Ternyata sang istri hamil kembali di luar rahim. Maka kali ini indung telur yang sebelah kanan juga harus diangkat, saudara. Dari 100% tinggal 50% dan sekarang tinggal 0%. Mereka sudah tidak punya kesempatan atau kemungkinan untuk punya anak lagi.
Dan saudara tahu, di tengah-tengah kondisi yang demikian, datang sebuah firman kepada hamba Tuhan ini, mengucap syukur. Tadinya dia protes, saudara. Dia bilang begini, Tuhan, bagaimana mungkin aku mengucap syukur? Aku sudah divonis sama dokter, keluarga kami sudah tidak mungkin punya anak karena istrinya indung telurnya dua-duanya sudah diangkat, jadi sudah tidak punya harapan lagi untuk mereka bisa punya anak. Tapi firman itu kuat datang kepada hamba Tuhan ini, kepada suami istri ini, mengucap syukur. Akhirnya mereka memilih untuk percaya. Akhirnya mereka memilih untuk taat sama Tuhan. Dan mereka mulai belajar mengucap syukur dengan apa yang terjadi dalam keluarga dan rumah tangga mereka. Saudara tahu, setelah mereka mengucap syukur, mereka tidak lagi marah sama Tuhan. Mereka belajar bersyukur sama apa yang Tuhan izinkan terjadi. Tiba-tiba di suatu pagi, istri dari hamba Tuhan ini merasa mual-mual, saudara. Dan si hamba Tuhan pikir ini nggak mungkin istrinya hamil, nggak bisa, sudah nggak bisa, mungkin masuk angin. Tapi dalam beberapa hari istrinya terus mual-mual. Akhirnya mereka coba periksakan kembali ke dokter kandungan. Sudah tahu apa yang terjadi? Dokter kandungannya kaget dan dokternya bilang begini, Pak, bagaimana mungkin? Kok ini istri Bapak bisa hamil? Dan dia bilang gini, kalau dokter aja bingung, apalagi kami, Pak. Oh, saya percaya begini, karena mereka taat, karena mereka mengucap syukur, maka Tuhan lakukan mujizat. Tuhan berikan mereka kemenangan, dan akhirnya Tuhan izinkan mereka memiliki bukan hanya satu orang anak, tapi Tuhan izinkan mereka memiliki 2 orang anak. Saudara, ketika kita taat, maka ada mujizat yang terjadi. Ketika saya dan saudara taat, ada pertolongan Tuhan yang mustahil menjadi mungkin, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin buat kita, saudara. Percayalah, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang rasanya mustahil untuk kita bisa lebih baik lagi, tapi waktu saya dan saudara taat, maka Tuhan sanggup menolong saya dan saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, Ulangan pasal yang keempat, ayat yang kelima dan ayat yang keenam bagian A. Sekali lagi, Ulangan pasal yang keempat, ayat yang kelima dan keenam bagian A. Perikopnya, Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia. Yang ketiga saya pelajari, saudara, selama bangsa Israel memelihara hukum-hukum Tuhan dalam hidup mereka, maka selama itu pula Tuhan memberikan mereka kemenangan. Selama itu pula Tuhan memelihara hidup mereka. Jadi yang ketiga, mengapa Tuhan berikan kemenangan buat bangsa Israel? Yang pertama, bangsa Israel itu hidup dalam iman dan percaya. Yang kedua, bangsa Israel hidup dalam ketaatan. Yang ketiga adalah bangsa Israel memelihara hukum-hukum Tuhan. Memelihara hukum Tuhan adalah satu hal yang sangat penting. Sebab itu, saudara, jauh hari sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Musa sudah menasihati bangsa Israel supaya mereka hidup memelihara hukum-hukum Tuhan. Jadi selama bangsa Israel itu memelihara hukum-hukum Tuhan, sekali lagi Tuhan berikan mereka kemenangan. Tuhan memelihara hidup mereka. Pak, apa itu memelihara hukum-hukum Tuhan? Memelihara hukum Tuhan, simpelnya secara sederhananya adalah melakukan atau menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Saudara, selama bangsa Israel mereka memelihara hukum Tuhan, selama bangsa Israel tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, selama mereka beribadah kepada Tuhan, selama mereka menjalankan hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada mereka, maka Tuhan menganugerahkan segala sesuatu yang baik dalam hidup mereka. Maka Tuhan
memelihara hidup mereka, maka Tuhan memberikan mereka kemenangan dan tidak ada musuh yang bisa mengalahkan bangsa Israel. Tetapi sekali lagi contoh, ketika bangsa Israel tidak memelihara hukum-hukum Tuhan dalam hidup mereka, bahkan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka mulai menyembah berhala, mereka mulai mempersembahkan korban bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada Baal-Baal yang ada. Coba saudara lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 bagian A. Sekali lagi Hakim-Hakim yang pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ke-6 bagian A. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan berarti mereka tidak memelihara hukum-hukumnya Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Bapak Ibu Saudara, ketika orang Israel tidak memelihara hukum-hukumnya Tuhan, ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan, mereka tidak lagi memelihara hukum-hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada mereka. Hidup mereka mulai menyimpang, mereka menyembah kepada Baal, kepada berhala. Maka Tuhan bahkan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. Tuhan menyerahkan mereka dalam satu persoalan pergumulan yang tidak habis-habis. Saya mengatakan begini, hari-hari ini, yuk, di tengah-tengah situasi kondisi pandemi yang terjadi yang membuat kita mungkin semuanya merasa sukar dan sulit, tapi kita mau tetap pelihara hukum-hukum Tuhan, tetap pelihara ibadah kita, tetap pelihara kepercayaan kita kepada Tuhan, tetap pelihara jam-jam doa kita, tetap pelihara baca Alkitab, baca firman Tuhan kita, tetap pelihara dan bangun mesbah keluarga yang ada, tetap pelihara ibadah kul kita, tetap lakukan dan pelihara hukum-hukumnya Tuhan. Supaya Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit. Saya percaya Tuhan tetap bisa memberikan kita kemenangan. Tuhan tetap bisa memelihara hidup saya dan saudara, asalkan kita tetap percaya dan beriman sama Tuhan, kita tetap taat sama Tuhan, dan kita tetap memelihara hukum-hukumnya Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan, buat firman-Mu yang menegur kami, buat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami, seperti bangsa Israel Tuhan, supaya kemenangan demi kemenangan juga terjadi bagi kami, supaya Tuhan juga memberikan tanah perjanjian itu bagi kami. Oleh sebab itu ajar kami lebih lagi ya Tuhan, untuk percaya sungguh kepada Tuhan, untuk beriman teguh kepada Tuhan, dan ajar kami untuk tetap taat, melakukan setiap perintah Tuhan, melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Kau juga mengajar kami Tuhan untuk memelihara hukum-hukum-Mu, untuk memelihara setiap perintah-Mu dalam kehidupan kami, dan kami melakukan semuanya dengan setia ya Tuhan. Ketika kami melakukan ketiga hal ini, maka kami percaya walaupun kami ada di tengah-tengah masa yang sukar, walaupun kami ada di tengah-tengah kondisi yang sulit, tapi Tuhan sanggup membela kami, Tuhan sanggup menolong kami, Tuhan sanggup melakukan mujizat bagi kami, karena kuasa-Mu itu tidak pernah berubah. Engkau tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya.
Terima kasih Bapa, memberkati setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Biar kiranya kemenangan dan kemenangan daripada Tuhan juga menjadi bagian umat-umat-Mu. Namun biar kiranya Tuhan, umat-umat-Mu juga tetap memelihara hukum-hukum-Mu. Umat-umat-Mu boleh lebih taat lagi kepada Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya untuk kita memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening-rekening gereja yang ada di layar kaca. Dan cara yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan QR Code atau QRIS juga yang ada di layar kaca Saudara. Dan cara yang ketiga, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan lewat sebuah amplop dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak persembahan yang ada di ruang pembicara di GBI Malahayati. Mari kita lakukan deklarasi persembahan. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Tahun 2021 adalah tahun taat dan percaya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset akan dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati persembahan yang saudara berikan. Bapak Ibu Saudara, tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan sumber segala berkat. Kekasih-kekasih hati Tuhan, hari ini terimalah berkat yang terbaik dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan menghiburan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Amin. God bless you all.